Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, untuk pembelajaran kali ini, ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran kita lancar. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini. Ya, uh, kita akan memulai materi pembelajaran di tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Nah, kita akan belajar tentang gambar hias bermotif hewan. Ya, di sini ada gambar ikan, anak-anak. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ya, ini ciri-ciri makhluk hidup. Dia bisa bernafas, dia bisa bergerak. Cara geraknya itu berenang, alat geraknya itu sirip. Ya, bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Nah, ini ada gambarnya. Ya, contohnya ada dua. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi bentuknya masih ikan, ya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak, ya. Nah, seperti ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ini gambar aslinya yang coklat, oke. Nah, terus diubah menjadi gambar yang kedua, seperti ini. Nah, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Ya, gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Jadi gambar hias itu indahnya itu dilihat pada warnanya, pada garisnya, ya. Garis-garis itu kan membentuk motif. Nah, bentuk motifnya itu juga merupakan keindahan pada gambar hias. Nah, di sini anak-anak tugas pertama kalian eh, kerjakan di buku gambar. Kalau tidak punya buku gambar, boleh pakai buku tugas, ya. Nah, nanti kalian foto, kalian warnai, ya. Coba kalian kreasikan, ya. Nah, gambar ikan ini, ya, menggunakan berbagai garis. Ya, kalian bebas sesuai dengan imajinasi kalian, ya. Akan membentuk motif seperti apa, ya, diisi dengan garis-garis. Nah, setelah itu, ya, kalian warnai. Ya, itu tugas pertama hari ini. Selanjutnya anak-anak, mari kita menulis. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, ya. Jadi ikan itu bertelur, telurnya menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, ikan mengalami pertumbuhan, ya. Ini juga salah satu ciri makhluk hidup. Nah, ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, di sini anak-anak, ikan itu ada berbagai macam, ya. Jenis-jenisnya kita bisa membedakan dari tempat tinggalnya. Contohnya, ikan yang hidup di air tawar, ya. Air tawar itu yang ada di darat seperti di danau, di sungai, ya, di waduk, di mana lagi coba. Ya, kalau yang satunya lagi ikan yang hidup di air asin atau di lautan. Kalian pernah ke pantai, kalau kalian merasakan air pantai itu pasti asin, ya. Itu ada berbagai macam jenis, ya. Contoh kalau di air tawar ada ikan mujair, ya. Ada ikan lele, ya. Terus yang hidup di laut, itu ada ikan seperti ikan
tenggiri, nggih, ikan tuna, ikan kakap itu hidupnya di laut. Dan ada satu lagi ya, eh, hidup di air payau. Air payau itu pertemuan antara air tawar dengan air asin. Nah, biasanya ada di pesisir pantai, nggih. Nah, itu contohnya ada ikan bandeng. Nah, selain tempat tinggalnya anak-anak, ciri-ciri ikan itu ada tergantung dengan jenis-jenisnya. Contoh kalau lele itu dia punya kumis, ya. Dia tidak punya sisi, tapi dia tubuhnya licin. Itu untuk dia bisa bergerak dengan gesit. Ya, banyak sekali jenis-jenis ikan dan ciri-cirinya. Mungkin ikan hiu, ya, dia termasuk predator. Giginya tajam, dan lain-lain. Kalian bisa menemukan, melihat dengan membaca buku atau mencari di Google, gunakan HP atau alat pencarian itu dengan bijaksana, anak-anak. Daripada untuk bermain media sosial atau game, lebih baik untuk menambah ilmu kalian, itu pengetahuan kalian bisa bertambah. Nah, selanjutnya anak-anak, ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Ya, pasti ada beberapa dari kalian yang punya akuarium di rumah. Nah, di situ pasti diisi dengan ikan hias. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari coba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Jadi ikan hias itu ternyata diternakkan juga anak-anak, dikembangbiakkan, lalu dijual, Enggak hanya yang untuk dimakan, ya, kayak peternakan ikan lele, ikan bandeng, ikan mas, ikan nila, ya. Nah, ini ada contoh cerita, soal cerita, ingat saat mengerjakan soal cerita matematika, pastikan di akhirnya itu harus ada kalimat kesimpulannya, Nah, Pak Irfan bacakan soalnya. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Kalau dalam 1 bulannya itu menghasilkan 120, 2 bulannya berapa anak-anak? Masih ingatkah Kak perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 2 bulan berapa banyak ikan hias yang dihasilkan? Ya, kalau 1 bulannya 120, ya. Jadi bulan kedua menghasilkan 120 lagi. Ya, jadi tinggal kita jumlahkan bulan pertama 120 ditambah bulan kedua 120, hasilnya 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 kali 120, sama dengan 240.